Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu. Baik, rekan-rekan sekalian, edisi omongan kita kali ini membahas mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi serta pengembangan etikalitas kewargaan Habermasian dalam konteks politik Indonesia. Baik, menyoal hubungan antara Islam dengan demokrasi, sebagian kalangan baik intra maupun ekstra umat Islam ya menganggap bahwa Islam diposisikan eh, sebagai sesuatu yang inkompatibel atau tidak sesuai dengan nilai-nilai di dalam demokrasi. Kalangan umat Islam yang memposisikan Islam tidak sesuai dengan demokrasi ini ya, yang dalam konteks politik Indonesia adalah kelompok yang memang minor ya, menganggap bahwa Islam ya sudah menyediakan suatu sistem yang memang bersifat kafah, menyentuh seluruh aspek ya, dan menganggap bahwa demokrasi sesungguhnya adalah produk Barat. Nah, sementara itu ya, kalangan yang menganggap bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi ya, biasanya mereka kalau kalangan yang dari eksternalnya, dalam hal ini adalah para ilmuwan sosial dari barat ya misalnya, biasanya ya golongan ilmuwan ini ya terjatuh pada cara berpikir yang bersifat esensialis, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, sementara itu sebagian kalangan lagi ya, dalam konteks Indonesia ya, mungkin jumlahnya mayoritas ya, menganggap bahwa Islam sejalan dengan demokrasi atau Islam sesungguhnya kompatibel dengan demokrasi. Kelompok yang saya sebut golongan kedua ini ya, menganggap bahwa ada persamaan antara tujuan fundamental di dalam beragama ya, seperti mewujudkan keadilan sosial dan seterusnya dengan tujuan demokrasi. Ditambah lagi bagi kalangan yang kedua ini ya, menganggap bahwa Quran maupun Sunnah ya tidak mengungkapkan secara eksplisit ya, mengenai sistem ketatanegaraan, sehingga umat Islam bisa mengembangkan ya berbagai macam eh, sistemnya sendiri ya yang sesuai dengan konteks sosial, konteks budaya ya, dan seterusnya yang sekiranya bisa menghadirkan kebermanfaatan juga bagi kalangan umat Islam secara khususnya maupun eh, dalam konteks kebangsaan secara umumnya. Dengan kata lain ya, yang lebih diperhatikan oleh golongan kedua ini adalah kemaslahatan umum. Nah, golongan kedua ini ya untuk memudahkan kita di dalam melakukan pemetaan sering juga disebut sebagai kelompok substansialisme Islam. Nah, saya tidak akan melakukan tinjauan kritis lebih dalam mengenai perdebatan yang ada antara dua golongan ini ya. Tapi saya sebagai seorang pembelajar ilmu politik ya, karena saya sekolah di ilmu politik juga dan waktu S1 saya ngambil konsentrasi sejarah politik ya. S2 saya di ilmu politik di Unpad ya, rekan-rekan sekalian. Nah, saya sebagai seorang pembelajar ilmu politik ya, lebih menyoroti ya bagaimana Islam ini ya atau umat Islam atau tafsiran di dalam ajaran Islam ya rekan-rekan sekalian bisa berkontribusi secara positif lah untuk lebih menguatkan demokrasi. Bagi saya ya pengembangan tafsir Islam dalam hal ini yang berkaitan dengan politik ya, kenapa sangat diperlukan ya di dalam menyokong demokrasi di Indonesia ya. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa Islam adalah
dalam tanda kutip lah, kelompok mayoritas gitu. Sehingga ketika prinsip-prinsip demokrasi itu tertanam kuat di dalam mindset umat muslim ini ya, maka berpotensi besar akan membawa perubahan yang semakin baik bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ya bayangkan aja kalau umat Islam yang jumlahnya banyak ini ya, kemudian mereka menolak demokrasi. Mau dibawa kemana kan negara bangsa ini? Nah, ditambah lagi kita tahu bahwa agama ya masih dipandang sebagai elemen penting ya di dalam kehidupan masyarakat ya. Itu sebabnya ya beberapa scholar menyoroti juga bagaimana ekspresi keberagamaan yang eh, banyak digelorakan di dalam ruang publik juga kan. Nah, maka dari itu bagi saya diperlukan pengembangan eh, cara tafsir yang kontekstual ya, yang sekiranya sejalan untuk bisa menguatkan demokrasi di Indonesia ya, rekan-rekan sekalian. Nah, dalam soal ini ya, bagi saya penting juga bagi kita untuk mengembangkan etikalitas kewargaan dari perspektif Habermasian. Nah, kalau kita membaca tulisan-tulisan Habermas atau seminimalnya literatur sekunder mengenai Habermas ya, kalau di Indonesia ada Prof. Budi Hardiman ya yang sangat serius menulis soal Habermas ya. Ada lagi siapa tuh Augustin Meno dan semacamnya ya. Nah, bagi saya kalau kita membaca tulisan-tulisan Habermas Habermas dan dikaitkan dalam konteks politik Indonesia ya, atau mengembangkan etikalitas kewargaan Habermasian ini ya, maka bisa mendukung atau bisa kontekstual, bisa relevan gitu dalam dalam konteks politik Indonesia. Di dalam ajaran Habermas kita mengenal ada suatu konsep yang disebut sebagai patriotisme konstitusional lah. Bagaimana kesetiaan terhadap konstitusi ya dipandang sebagai hal yang esensial di dalam berwarga negara. Tapi di dalam pemikiran Habermas ya, uniknya ya, Habermas ya tidak sepenuhnya ya mengambil begitu saja ya ajaran di dalam demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal lah, etikalitas yang dikembangkan bagaimana ruang publik bisa netral lah dari semangat-semangat primordial atau dari eh, semangat yang dikategorikan sebagai eh, hal yang privat ya, seperti keagamaan, semangat kedaerahan dan seterusnya. Jadi kalau dalam demokrasi liberal lah, bagaimana agar ruang publik di sini dalam pengertian leksikal politik ya, rekan-rekan sekalian, bagaimana ruang publik ini bisa netral dari nilai-nilai yang bersumber dari eh, primordial ya. Nah, tapi di dalam ajaran Habermas kita mengenal yang namanya atau kita mengenal sebuah konsep yang disebut sebagai asas netralitas atau eh, asas toleransi terhadap netralitas gitu. Artinya apa ya? Semangat keagamaan atau dalam konteks Indonesia bisa kita lebih eksplisitkan juga ya dalam konteks pembahasan kita kali ini ya sebagai konteks keberislaman bisa juga ya berbicara di dalam ruang publik atau semangat keberagaman ini ya harus dibiarkan berbicara di dalam ruang publik. Tapi dengan catatan ya, bagaimana agar tafsir agama tadi ya mendapatkan suatu status yang disebut sebagai status epistemis ya, agar pemaknaannya pertama ya, bukan hanya dipahami oleh komunitas muslim semata, tapi komunitas kewargaan atau warga Indonesia secara umumnya juga. Keduanya, bagaimana juga agar tafsiran keberislaman ini ya bukan hanya bermanfaat secara eksklusif ya untuk kelompok Islam semata, tetapi sekali lagi ya untuk komunitas kewargaan secara umumnya juga. Nah, itu ya etikalitas
kewargaan dari Habermas ya, yang pada intinya ya agar semangat keberagaman tadi ya sejalan dengan semangat di dalam konstitusional. Ingat loh ya, dua poin utama di dalam konstitusionalisme adalah kebebasan dan kesetaraan. Dengan kata lain ya, bagaimana agar tafsir yang berangkat dari keagamaan yang bisa berbicara di dalam ruang publik yang bersifat politis tadi ya bisa sejalan dengan semangat konstitusional lah yang disebut oleh Habermas sebagai patriotisme konstitusional tadi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Habermas juga ya dia mengutip seorang ahli juga ya. Saya persisnya agak-agak lupa juga saya. Eh, yang menyebut mengenai identitas pos konvensional lah. Jadi bagaimana agar identitas yang konvensional lah, ya seperti misal ya, saya orang Islam, saya orang Jawa misalnya. Bagaimana agar selalu bisa ya terlampaui ya, bagaimana agar identitas konvensional tadi ya bisa terlampaui ya, agar mendukung konstitusional tadi. Nah, dalam titik itulah ya Habermas menekankan sikap keterbukaan terhadap pengujian ya. Di situ Habermas mengembangkan juga apa yang disebut sebagai demokrasi deliberatif. Nah, dalam konteks di Indonesia ya sebetulnya ya orang seperti almarhum Gus Dur, almarhum Cak Nur, almarhum Pak Bahtiar Effendi, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, dan masih banyak lagi ya sudah mempraktikkan ajaran demokrasi deliberatif tadi ya, walaupun mungkin tanpa mereka ya tanpa pendasaran konseptualnya ya rekan-rekan sekalian. Nah, menurut hemat saya ya semangat keberislaman ya harus diarahkan dalam bingkaian demokrasi deliberatif tadi ya untuk mengembangkan suatu etikalitas kewargaan yang disebut sebagai patriotisme konstitusional. Dengan pengembangan semangat yang semacam tadi ya, umat Islam ya dengan tafsiran Islam yang sejalan atau mendukung eh, demokrasi ya, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan seterusnya ya akan berkontribusi secara lebih kuat lagi ya di dalam upaya kita untuk menaikkan kualitas atau level demokrasi kita. Nah, dari sinilah bagi saya pengembangan etikalitas kewargaan Habermasian, nah, terutama menyoal hubungan antara Islam dan politik, Islam dan demokrasi, Islam dan negara ya, menjadi sesuatu yang memang sangat penting. Nah, cukup sekian dulu dari saya ya. Terima kasih. Wassalam.